Terus mencurinya berapa batasnya? Enggak sama juga. Imam Syafi'i sekian dirham, Maliki sekian dirham, berbeda pada ada 100, 50, ada 30. See? Jumlahnya juga hasil ijtihad yang berbeda-beda. Nah, ketika negara Islam menolak potong tangan, bahwa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul, enak aja ngambil-ngambilin orang. Nah, itu kan seperti itu. Udah jumlah barang dicurinya juga, malah ada di dalam ijtihad lagi, itu yang dicuri harus min amwal al muharramah, amwal zatul hurmah, makanan yang barang-barang yang terhormat yang dipotong tangan. Kalau barang-barang yang tidak terhormat, umpamanya nyolong piano, nyolong gitar, itu enggak dipotong. Dari mana ijtihad semacam itu? Ini fikihnya begitu. Bagian tak buka kabeh kan udah paham. Udah jumlahnya nggak jelas, batas tangannya mana juga hasil ijtihad. Kemudian ID itu jamak kan? Yadun mufrad. Musananya apa? Yadani. Kalau ID jamak, berarti 4 tangan kan? As-sariqu, pencuri laki, tangannya berapa? 2. As-sariqatu yang berapa? 2. Berarti ada apa? Faktor aidiyahuma, berarti 4 panggil potongan semuanya. Itu kan hasil ijtihad satu tuh. Ayo silakan. Kanan apa kiri? Juga hasil ijtihad juga. Biar kita bongkar semuanya ini. Biar kita tahu, kita mapping. Saya ingin membuka bagaimana cara berpikirnya fuqaha. Ayo biar paham. Jadi fuqaha aku pinter tak beli. Pinter. Pinter ya. Jangan bilang goblok ya, pinter ya. Yang bisa maca aja. Udah. ID itu jamak. Kenapa hanya 2? Pencuri laki tangannya 2, pencuri perempuan 2. Kenapa nggak dipotong semua? Oh, hanya 1 tangannya, padahal jamak. Ini artinya bahwa kenapa mereka tidak paham? Faktau aidiyahum, cegahlah kejahatan mereka, dipenjara, selesaikan, bukan dipotong tangannya. Dengan dipenjarakan mereka tidak bisa mencuri lagi. Wa qutiya dabirul qaumil ladzina zalam. Dipotong, enggak, dicegah kezaliman mereka. Kenapa faktor ini bukan dicegah? Ajar mana? Yadullah fawqa aydihim, apa tangan bertangan. Nah, itu kekuasaan, kemampuan, kebisaan, rekayasa. Kata Yadun itu. Yadun sendiri zamannya ID. ID bisa dijamakan lagi, zamannya ayadi, namanya jamul jam'i, kodenya jim. Paham begitu ya? Kalau sudah ayadi itu maknanya bukan tangan, itu artinya kebaikan, sudah bergeser maknanya. Jadi kata-kata ID itu tidak mesti tangan-tangan. Walahu mu'aqibatun baina yadayhi min baini yadihi wa min khalf. Min baini yadihi itu bukan 2 tangan-tangan, tapi di hadapannya. Kenapa dengan 2 tangan? Karena tangan itu bekerjanya ke depan, bukan ke belakang. Nggak ada tangan kerja ke belakang begini. Kecuali orang yang menggandakan uang ya ke belakang. Nah, ini semuanya korban dari kesalahpahaman. Barangkali ini mah. Atau mau ngotot bahwa itu pasti begitu maksudnya, potong tangan. Itu kan hasil ijtihad. Dan makanya kalau saya mah, dugaan saya faktau aidiyahum itu dicegah, jangan sampai maling-maling itu bisa beroperasi mengganggu keamanan. Faktor itu bukan dipotong tangannya. Sudah.
setelah faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan atas perbuatan mereka berdua. Wa nakalan minallah, apa nakalan tuh? Ibta'ada, supaya mereka berhenti mencurinya. Sudah. Faman taba min ba'di zulmihi, siap kalau mereka itu bertobat setelah berbuat kezaliman, wa aslaha, dan memperbaiki diri, fa innallaha yatubu alaih, Allah mengampuninya. Dengan harapan orang itu dipenjara terus bertobat, Allah ampuni. Kalau sudah dipotong tangannya selesai, tobat apanya? Oke. Begitu indahnya Allah mengatakan cegahlah kejahatan mereka. Tetapi kalau sudah mereka bertobat dan memperbaiki diri, ya sudah Allah ampuni. Kalau sudah dipotong tangannya sih, bukan bertobat, terpaksa nggak bisa mencuri lagi, dan bahkan buat makan aja susah, nggak bisa bekerja. Sudah. Nah itulah persoalannya. Saya yakin Islam hebat, Islam manusiawi, Islam fitrah, Islam mulia, tapi ketika dijabarkan dalam fikih menjadi berbeda pendapat. Setuju? Nah makanya udahlah, ke depan kita ini gak usah bertengkar urusan begitu. Udah, kalau kamu yakinnya waktu syahadat asyhadu, ya silakan asyhadu. Ada yang lagi asyhadu an la ilaha illallah, ya silakan. Yang lurus silakan, digoyang-goyang silakan. Betul nggak? Silakan diimplementasikan pada ruang privat Anda, jangan dibawa ke ruang publik. Itu aja persoalannya. Jadi kita juga akhirnya kita jangan menyalahkan negara-negara Islam sebagai negara kafir karena menolak potong tangan. Disitulah ada kelemahan potong tangan semacam itu, nggak masuk akal potongan itu. Jadi berapa tahun umat Islam menjadi korban kekerasan seperti itu. Lalu kamu masih tidak sakit hati mengatakan Islam lemah, Islam lembut, Islam santun, Islam segala macam dengan potong tangan itu. Oke, gitu aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jam 11. Sok maka boleh nanya. Yang lain-lain juga boleh dah. Para bapak, para ibu sekalian, para ustadz, para kiai, sampailah kita pada dialog sekarang. Sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa yang di sebelah sana informasinya tadi bahwa sebelah kiri balai desa kita ini banyak sekali pengunjung ya. Oleh karena demikian, bagi yang di sebelah kiri sana juga atau yang duduk di masjid, boleh nantinya juga ikut berinteraksi atau bertanya. Bokat mene begi yang catat ke orang apa? Kau nanti biar ada yang mengantarkan ke sini. Ya, demikian. Terima kasih. Baik para bapak, para ibu sekalian, selanjutnya silakan. Tentu saja dari apa yang telah kita simak bersama-sama tadi, ada yang mengganjal atau ada yang ingin lebih penjelasan lebih jauh dan seterusnya, atau ada dari di luar tema, tidak ada masalah. Pertanyaan di luar tema juga boleh ya. Silakan. Baik, tolong sebutkan namanya dan asalnya ya Mas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Maulana dari Rembes Tegal Gubuk. Saya mau bertanya tentang masalah, kan ada di dalam satu kitab itu bahwa
ketika kita mengiring jenazah, yang lebih utama jenazahnya di belakang dan pengiringnya di depan. Itu ada salah satu riwayat. Sedangkan yang terjadi di masyarakat kita, khususnya Tegal Gubuk dan sekitarnya ataupun Indonesia, malah jenazahnya itu yang di depan, tapi pengiringnya yang di belakang. Nah, kami minta penjelasan, kita sebagai umat Islam yang berada di negara Indonesia, apakah kita tetap mengikuti adat yang ada sejak dulu, atau kita bersikukuh tegas beralih ke pendapat para ulama zaman dulu yang ada di dalam kitab tersebut? Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau sifatnya itu anjuran agama, ya kita tidak bisa tidak kita ikut dong. Tapi kalau pendapat ulama ya bebas-bebas saja, silakan. Apa anjuran saya wajib diikuti? Ya enggak dong. Kalau yang mengatakan Allah dan Rasulnya, ya kita harus ikut dong. Kalau yang mengatakan saya, ya silakan, suka-suka Anda ikut, silakan, enggak silakan. Wa man sya'al yu'min wa man sya'al yakfur. Apa tukrihu nasa ayyakunu mu'minin, mau dipaksa gitu? Ya enggak. Jadi itu kan tradisi. Ya sudah, tradisi di sana, apa namanya, katilnya, kerandanya di belakang, kan gitu. Kenapa? Kalau di sini di depan, saya bisa beralasan. Kalau yang mikul keranda di belakang ketakutan, nah. Ada ketinggalan. Dan persoalannya yang di depan kan berjalan lenggang kangkung, nggak bawa apa-apa kan, maka belajarnya juga akan ketinggalan akibatnya. Sehingga keranda harus di depan supaya yang di belakang mengikuti tenaga yang dikeluarkan oleh yang memikul. Nah kalau di depan ya ketinggalan kerandanya, oh yang nyelingkuh dekatile. Iya, jadi saya mempertahankan juga tradisi kita di sini, ya lebih bagus yang di sini, ya kan. Kemudian ketika kita terusin, kita sholat jenazah itu di depan kita atau di samping kita katilnya? Ayo selalu bilang, lah iya di sana kan di samping, di sini kan di depan, ya sudah jangan rewel dah. Ya go ahead langsung terus gitu aja. Namanya tradisi mah nggak ada masalah. Lalu bagus mana? Nah kalau dalam ini bagusnya gimana ya? Jadi kita sampaikan inni wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nah, di depan itu nanti bagaimanapun kita melihat mayat kan di depan. Ya. Kalau itu menjadi terganggu, saya katakan lebih baik di samping. Ya kan begitu. Tetapi ada i'tibar yang perlu kita bangun di masyarakat. Minimal orang sholat jenazah itu tadzkiratan linnas, bahwa barangkali saja di katilnya di depan itu akan muncul suatu pemahaman dalam pikiran masing-masing, kapan gue disembayangin kayak gitu tuh. Penting gak begitu tuh? Penting. Ketika orang sadar akan mati, minimal akan bisa mengerem kerakusannya kok. Betul enggak? Ya mau mati lagi, apalagi yang orang yang sudah tua tuh udah kapan sih menghitung hari, itu kan akan menjadi rem yang ya sekalipun tidak pakem betul ya, dol-dol juga lumayan ada remnya lah gitu. Saya kira itu masa tradisi. Termasuk juga nanti salawatannya, ini banyak sebenarnya. Salawat itu dulu itu nggak ada, itu baru-baru sekarang ini loh. Orang jenazah di amplopin itu kan baru, dulu nggak ada kok. Saya kira baru sekitar ada 20 tahun ada ya. Dulu mah nggak ada, waktu saya kecil nggak ada kok. Ya waktu saya tahun 91 pulang saja ke Indonesia itu masih belum ada. Nah setelah itu baru mulai muncul, ya kan. Kemudian kondangan, amplop ditulis, dibacakan, dicatat gitu, kayak wong arisan enggak? Dulu kan nggak ada.
Sekarang di beberapa daerah di Indramayu itu kalau dia nggak datang ditagih. Kamu gimana sih, dulu kondangan kan 5 kintal, masa nggak datang ditagih? Ini bubuan apa arisan? Nah itulah kita sebagai apa ya, antropolog ya, sosiolog, melihat tradisi itu jangan picik lah, paham nggak? Sebab tradisi itu terjadi itu melalui kesepakatan secara diam-diam, percaya nggak? Jadi kita melihat tradisi itu jangan menghukuminya dengan selera kita, betul nggak? Lah ya iya, jadi ya termasuk salaman. Kenapa harus tangan 2? Ya kita nggak bisa mengatur mereka dong. Kenapa salaman di Eropa goyang-goyang gini? Ya itu begitu mereka. Orang Cina malah nggak bersentuhan begini aja kan, betul nggak? Masa salam begini? Jangan menghina tradisi orang dong. Itu aja maksud saya mah. Kalau di Arab berpelukan kan begitu. Kalau di sini tangan 2. Coba kalian salaman. Di sini kan kalau sama teman ya biasa. Kalau sing beli kiang ya konon bae. Iya, beli kiang kan. Jadi kalau ada begini, sira konon maling. Itu nggak bisa. Tetapi ketika dengan orang yang sepuh ya pasti tangan 2 dong. Ya kan begitu. Lalu cium tangan, apa itu musyrik? Masa nyium tangan kiai musyrik? Ngatot sih mah. Jadi tidak semudah itu, jangan tolong dong. Kita menilai tradisi orang itu menyakitkan hati. Sebagaimanapun tradisi itu menjadi milik kita, anak kita, istri kita, tradisi kita, negara kita. Kita juga tersinggung dong. Indonesia dihina orang nih, betul nggak? Ada juga kita milik kita, begitu dicaci maki, di murtad, dikafirkan, kita tersinggung. Mana etikanya menegur orang dengan keras begitu? Itu kan pendapat kamu dan juga belum tentu benar, ya kan? Negur orang yang seletingnya terbuka aja kita hati-hati aja. Pernah nggak Anda negur orang di mulutnya ada apa? Upat apa? Nasi lah. Di Indonesia nggak ada upat tuh. Dibisikkan kan isyarat, Pak punten, ada puntennya itu, ada upatnya dilap gitu tertampak sih. Ini seseorang melakukan sesuatu tradisi yang dihormati, itu beda. Pakai etika dong, pakai etika. Anda boleh menegur orang tapi pakai etika, atau nggak usah pakai etika lagi. Etika diperlukan dalam hidup ini. Ya, tanpa itu hidup ini jadi nggak nyaman loh. Ya, silakan Anda meyakini itu bid'ah, silakan Anda jangan melakukan. Ya kan gitu. Dan Anda jangan menjustis orang itu lalu masuk neraka. Hadis nabinya kullu bid'atin wa kullu dhalalatin. Masa orang kunutan masuk neraka? Yang neraka ya nggak sholat. Ya kan begitu. Saya kira seperti itu. Kita hormati aja. Dan yang ada ini ya sudah kita go ahead langsung aja, nggak ada masalah. Kan itu hanya sekedar pendapat. Kalau sudah tradisi itu selera masyarakat yang disepakati secara diam itu aja kok. Oke, gitulah kira-kira. Iya, selanjutnya pertanyaan berikutnya silakan Bapak Tarmadi dari perumahan Grand AWN ya, Bapak Tarmadi ya. Ini DKM Masjid Grand AWN ya. Kepada Bapak Tarmadi dipersilakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama saya Tarmadi dari perumahan Grand AWN. Ingin menanyakan tentang kata sunnah. Kata sunnah dalam disiplin ilmu fikih, dalam tentang ilmu hadis, dan ada dengar juga tentang sunnatullah. Perbedaan dari sunnah dalam fikih itu kadang kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Dan yang sunnah dalam
disiplin ilmu hadis itu mengikuti Rasul tentang itu. Orang mengikuti Rasul kan mungkin harus ditekankan gitu, harus diikuti. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Tarmadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuat kesunahan dengan kesunahan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang membuat kesunahan yang jelek, yang buruk, maka dia menanggung dosanya seperti orang yang melakukannya sampai hari akhirat. Apa kesunahan di situ? Adalah memberikan peluang-peluang kita untuk menyampaikan inisiatif-inisiatif kita kepada masyarakat, apakah berbentuk tradisi, kebiasaan, upacara, kan begitu, memotivasi seseorang. Umpamanya kita malam Senin ngaji di Cadang Pinggan. Nah ini umpamanya Haji Badar punya mobil, terus ngajak-ngajak yuk ngaji yuk, terus mereka ngaji, ya kan, sehingga akhirnya rutin pada ngaji. Dia mengajak orang untuk ikut ngaji malam Senin, yang ngajinya dapat pahala, yang ngajaknya juga dapat. Maka mansana sunatan maknanya yang mengajak, ngajak. Jadi sunnah itu ajakan, begitu kan? Kalau kita ngajak ngelacur, dapat bagian dosa enggak? Ya, situ ajakan. Tetapi begitu firman Tuhan, la tabdila li sunnatillah. Sunnatillah itu artinya apakah ajakan? Bukan, itu maknanya hukum alam. Hukum alam itu dibuat permanen oleh Tuhan, akan berlaku berulang-ulang sama. Ya, bahwa setiap apapun yang terjadi, setiap materi itu sudah ada undang-undang yang berlaku. Artinya bahwa magnet itu ya tidak bisa dilihat, itu undang alam. Dilihatnya ketika kita mendekatkan sebatang paku, ketika ketarik maka akan ketarik oleh magnet semacam itu. Ada lagi magnet yang diadukan malah akhirnya berlawanan, betul nggak? Api itu membakar. Jangan Anda mencoba menaruh korek di atas api lalu mengharapkan tidak terbakar, ya kan? Semuanya diperhitungkan, dan itu sunnatullah yang tidak bisa dirubah-rubah, ketentuan yang sifatnya permanen, bahwa setiap logam itu oleh Allah dibuat undang-undang, titik-titik bakunya itu tidak sama. Besi dengan baja, titik bakunya sama enggak? Titik leburnya, titik didihnya, titik lebur, titik didih akan berbeda. Timah gimana? Ya kalau timah sekian derajat sudah meleleh, kalau besi ya masih bergerbay kan mah. Itu sudah ada ukuran, itu sunnatullah namanya. Iya, bahwa terjadinya janin adalah pertemuan sperma dengan ovum. Tetapi kalau spermanya itu ukurannya per tetes sperma sekian ribu, setetes air mani itu
Normanya sekian ribu sperma, begitu kurang yang tidak jadi pembuahan, kemudian keganasannya, keaktivitasnya, kalau dia lemah ya tidak akan pembuahan. Itu kan hukum alam, itu namanya sunnatullah. Paham nggak? Bahwa matahari itu berjalan, dia tidak mengorbit, tapi dia berjalan. Karena dia memutar di satu galaksi, maka putaran yang jumlahnya ribuan miliaran tahun itu sudah tidak disebut dengan mengorbit, tapi makanya dia berjalan. Makanya wasyamsu tajri, jangan ngelawan ini. Tetapi kalau bulan itu mengorbit, bumi juga mengorbit matahari, matahari ini berjalan. Makanya wasyamsu tajri li mustaqarrillah, dzalika huwa taqdirul azizil wal qamara qadarnahu manazila. Itu namanya sunnatullah, itu artinya hukum alam. Oke? Terus apa lagi? Tradisi sunnatul awalin min sunanil umami, itu tradisi, kebiasaan. Apalagi Sunni, itu mazhab namanya. Ya, yang apa namanya, yang mengadopsi hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, yang punya kekuatan hukum seperti Al-Quran. Kalau yang tidak namanya ingkarus sunnah, namanya itu as-sunnah, mananya hadis namanya. Jadi hadis mengajarkan hukum alam, apalagi segudang ini tekan ngasuk tahayu ya. Jadi artinya, nah, adapun sunnah merupakan salah satu ahkam taklifiyah yang sejajar dengan wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Ini ahkam taklifiyah, itu pun ala mazhabil Imam Syafi'i. Sunnah dalam Imam Syafi'i berbeda dengan sunnah menurut Abu Hanifah. Sama ahkam taklifiyah, jelas enggak? Maliki lain lagi makna sunnahnya. Kenapa demikian? Karena sunnah dalam Imam Syafi'i itu adalah penyederhanaan dari beberapa peringkat. Sesuatu yang baik dilakukan, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu dalam mazhab yang lain itu lebih lengkap. Ada nafilah, ada mustahabah, betul enggak? Apalagi nafilah, mustahabah, sunnah, apalagi mandub. Ada mandub, ada sunnah, ada nafilah, ada mustahabah. Itu semuanya dijadikan satu sunnah Syafi'inya. Ya kan terbikin nanti makruhnya, ya udah makruh saja. Di sana ada makruh tahrim, ada makruh tanzih, ya kan? Lu kitanya wajib saja. Di sana ada fardu, ada wajib, macam-macam lagi. Jadi satu terma sendiri itu tidak mesti harus persepsinya sama. Paham nggak? Jadi sunnah itu mah adalah sunnah apabila dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu lawan dari makruh. Kalau makruh ditinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan tidak apa-apa. Itu terminologi dalam fikih Syafi'i gitu. Ya kan begitu. Jadi sunnah juga dari sinina, sinuna, asnan. Asnan juga dari sinun juga. Ya kan? Ada sinina kan sunnah juga. Sinina kan sin nun nun itu kan bervariasi, menjadi tahun, menjadi gigi, menjadi segala macam. Iya kan? Itu. Nah, jadi artinya lalu kapan kita
mendapat pahala sunnah, karena diduga itu sesuatu kebaikan yang akan memberikan manfaat, ya kan gitu. Tetapi kalau tidak dilakukan tidak mengurangi substansi persoalan, ya kan begitu. Seperti umpamanya apa ya, di sholat saja sunnah tuh apa ya, baca surat ya, itu kan sunnah. Kalau tidak baca surat waladhdallin Allahu akbar, sah nggak sholatnya? Kalau baca surat, nah itu dibaca dibayar, nggak dibaca ya udah nggak apa-apa. Gitu. Kemudian tahiyat yang wajib kan hanya syahadat, salawat kan, betul nggak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum, sah nggak? Sah. Kusi tekan dajal boleh karangannya siapa kan gitu ya. Mereka ribut tidak boleh baca basmalah karena basmalah itu bukan bagian dari Fatihah. Imam Syafi'i bagian dari, maka hukumnya wajib. Yang ini wajib, yang ini malah haram. Ada lagi yang wajib tapi bisir dibacanya di dalam pelan-pelan, tidak boleh bismillahirrahmanirrahim. Itu kan berbagai pendapat. Ini ribut. Tetapi saya mau nanya, lafaz amin bagian Fatihah bukan? Kenapa tidak diributin? Ayo suruh ngomong, jujur dong. Itu soal kita jadi bingung. Kenapa amin tidak dipersoalkan, kok basmalah dipersoalkan? Waladhdallin, malah kadang-kadang di Saudi amin salah. Yang betul apa? Orang Saudi nggak ngerti isim fi'il amar. Tapi sekarang selapanya udah betul sekarang. Dulu masih amin dulu, sekarang sudah amin. Rupanya ada yang negur tuh. Saya yang negur. Itulah kira-kira. Saya kira seperti itu jalan. Pokoknya pengertian gini lah. Jadi sunnah sendiri tidak mesti baik. Sunnah sayyi'ah, sunnah hasanah tergantung. Ya kan begitu. Nah, lalu kemudian kalau namanya sunnah Rasul itu pemahamannya lain lagi. Iya kan? Artinya ketika Nabi menjadi sang idola, maka apapun yang dilakukan oleh Nabi dan kita menirukannya, ya kan, itu menjadi sunnah Rasul. Tetapi sunnah Rasul sendiri saya mohon ya, artinya mempertimbangkan situasi dan kondisi. Betul Nabi makan tidak pakai sendok boleh, tapi di rumah jangan pada waktu makan dengan Bapak Presiden, diusir kemudian. Sendoknya mikir pakai tangan gitu, diusir. Iya, angel sih ya, yes. Kok gampang urugen ning restoran baik. Kan gitu, seperti itu. Kemudian siwak sunnah ya, nggak ada siwak pakai lengan tangan, lengan baju gosok-gosok. Ya tolong dipertimbangkan dong, jangan menggambarkan bahwa Nabi sejorok itu dong. Itu aja. Ya loh, masa Nabi jorok, masa ngukain gitu. Gitu. Ya sudah, nggak ada masalah. Itu namanya sunnah Rasul. Jadi saya tidak menyalahkan orang yang ceboknya pakai batu karena Nabi pakai batu, nggak pakai tisu. Yus mangga, saya lecet telas. Jadi saya tetap menghargai dan tidak boleh menyalahkan. Orang saking cintanya, yang santri saya saja mengidolakan Michael Jackson, rambutnya dikribil-kribil kok. Ya itu, apalagi yang itu kan Kanjeng Nabi pakai jenggot, Nabi ke jenggot, silakan, tidak masalah. Itu hak dia dan ya mudah-mudahan Allah berkenan, karena orang, masa orang mencintai Nabi nggak boleh? Ya kan gitu. Jalannya kayak Nabi, bajunya kayak Nabi, makannya kayak Nabi. Enggak makan mah, ngurus keping terluja. Bahkan Nabi makan bisa wargen kah?
Nabi kalau makan sudah sampai kenyang ya. Nahnu qaumun la naqulu hatta najuu' wa idza akalna la nashba'u. Kalau makan nggak sampai kenyang. Nabi mah makanya begitu laparnya hilang ya udah. Itu yang sunnah Nabi bagus, sudah pasti. Nah, terus apa lagi sunnah? Oke deh, banyak lah. Oke, begitulah kira-kira. Maka yang lain. Terima kasih Bapak Tarwati telah bertanya yang jawabannya luar biasa. Saya ingin menyapa semuanya dulu ya. Selamat malam semuanya. Baik, selanjutnya saya juga izinkan saya mewakili kita semua di sini untuk menyapa para sahabat Buya yang menyaksikannya lewat live streaming. Ya, izinkan saya sekali lagi untuk mewakili menyampaikan terima kasih dan menyapa para sahabat Buya yang menonton atau menyimak acara ini, ngaji atau kuliah kita malam ini lewat live streaming. Baik, para sahabat Buya dimanapun Anda berada, selamat berbahagia, selamat malam. Iya, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Selanjutnya Anda juga bisa mengapresiasi pertemuan kita, kuliah kita pada malam hari ini, dan kemudian untuk bisa dicatat atau diakomodasi oleh tim IT kami untuk memberikan agar Anda para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada agar senantiasa mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap kuliah ini, berikan subscribe, like, dan klik tanda lonceng. Dan jangan lupa kunjungi kami pada official channel KH Buya Syafur Yasin MA. Demikian, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya menghaturkan jazakallah khairan kasiron untuk guru saya Buya Syakur. Sangat bisa diterima dan saya pahami Buya terkait lompatan-lompatan yang Buya lakukan terhadap kajian-kajian fuqaha Buya. Saya sangat paham betul dan saya bisa menerimanya. Akan tetapi secara fakta dan realita kita juga tidak bisa menutup mata Buya, bahwasanya dari kecil sampai sekarang kita itu dalam melakukan ibadah itu kebanyakan didominasi oleh kajian fikih. Bahkan ya nggak sekali dua kali saya sering mendengarkan bohong kalau orang mengatakan saya bisa sholat, saya bisa benar sholat cukup dengan Al-Quran, tapi tetap harus melalui kajian fuqaha Buya, entah itu rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, yang mana itu semua ya dari dulu saya pelajari dari fuqaha Buya. Jadi saya merasa ada mungkin perlu adanya pensekatan tentang apa yang Buya lakukan lompatan terhadap kajian fuqaha Buya. Masih ada menggelitik di hati saya itu kalau totalitas apa yang dikatakan oleh fuqaha itu ya dikritis atau tidak pas gitu Buya. Mungkin itu saya minta lebih penjelasan yang lebih dalam dari Buya terkait masalah itu, sebab kita juga merasa ya seperti tadi Buya, dari dulu sampai sekarang merasa dibimbing oleh fuqaha Buya. Nggak tahu kalau nggak ada fuqaha itu mungkin sholat saya atau ibadah lain saya itu bagaimana Buya ya. Ya mungkin itu saja dari saya, minta penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Saya ingin menanggapi dulu, belum menjawab, yang menanggapi. Ini kayaknya ada satu anggapan bahwa saya menyerukan supaya meninggalkan fuqaha begitu. Ada nuansa gitu nggak? Atau
paling tidak berterima kasih, Bu. Paling tidak berterima kasih, Bu. Kelihatannya begitu. Bukan. Apa tadi menimbulkan kesimpulan bahwa harus meninggalkan fuqaha. Bukan, begini, apakah tadi penjelasan saya itu bisa disimpulkan bahwa ada anjuran untuk mengabaikan fuqaha dalam ya udah, kalau tidak berarti ya persoalannya ya sudah tidak gitu. Nah, saya sendiri bermazhab Syafi'i. Kalau Syafi'i itu mustahil bukan? Mustahil loh. Lalu yang masalah apa? Ini saya mengajak berpikir kritis bahwa pendapat fuqaha itu jangan Anda pastikan itu pasti benar. Paham nggak? Yang penghujungnya ke depan jangan lagi bertengkar urusan fikih. Itu maksud saya. Udah, ini sama-sama menduga. Ini bisa salah, itu saja persoalannya. Nah sekarang saya nanya, kalau ada orang sholat tidak baca basmalah fatihahnya, bisa nggak ngimami sholat di sini? Boleh nggak? Nggak boleh. Jujur nggak boleh dong. Nah itu persoalannya. Nah yang ini masalah begitu. Oke, perbedaan pendapat begitu kita rawat saja, ya kan gitu. Sebagai satu bentuk kebinekaan, pluralitas itu kita rawat. Bukan menimbulkan persoalan dan pertentangan, akhirnya konflik. Itu loh. Kalau ini kita tidak bisa merawat perbedaan menjadi suatu kekuatan kita, ya kita selamanya umat Islam ini sepanjang sejarah selalu konflik. Kita harus malu sebetulnya kepada masyarakat dunia. Di agama lain itu tidak ada saling bunuh-membunuh berkepanjangan seperti ini. Pernah ada antara Protestan dan Katolik, pernah kan gitu masalah karena akibat munculnya penolakan terhadap konsili kedua, ya. Tetapi setelah itu damai sampai sekarang, nggak ada lagi kok. Di Hindu nggak ada perang antara agama Hindu, di Buddha juga nggak ada, di Shinto juga nggak ada. Kenapa Islam sampai sekarang bunuh-membunuh? Malu nggak kamu? Itu saya pertanyakan. Bakal belisin ya wis. Itu persoalannya. Kenapa? Ya karena kita berpikir bahwa mazhab saja yang paling benar, yang lain salah. Itu persoalannya. Makanya jangan mengatakan paling benar. Sudah semuanya adalah dugaan. Al-fiqhu natal. Kalau dugaan itu apa? Nggak pasti kan? Ya sudah. Jadi minimal kan ada batas toleransi. Ya udahlah. Dia yakinnya nggak ada masalah, ya udah nggak ada masalah. Jangan kita katakan sholatnya tidak sah. Itu kan kira-kira seperti itu maksud saya. Jadi artinya jangan sampai perbedaan antara kita ini menjadi sumber persengketaan dan konflik antara kita. Yuk kita berbeda, karena semuanya dugaan. Ternyata potong tangan juga dugaan kan? Nah, dugaan kita kan itu dicegah jangan sampai pencuri itu bisa beroperasi kan gitu. Faktau idea itu bukan dipotong tangan tapi dicegah supaya ya ditangkap di penjara kan gitu. Nah itu artinya bahwa masing-masing, kenapa demikian? Karena fuqaha sendiri manusia bukan mereka manusia. Kalau manusia sudah dapat dipastikan tidak bisa melepaskan dirinya dari faktor subjektivitas. Kemudian kajiannya adalah hadis dan Al-Quran. Itu juga tidak lepas relativitas, karena menggunakan bahasa. Bahasa itu relativitasnya luar biasa loh. Fisika saja itu sekalipun ilmu pasti, tapi tetap dalam fisika adalah relativitas. Kayak teman ngomong ya. Ilmu tentang fisika, oke, fisika partikel,
fisika yang paling akurasinya pakai nano ngitungnya, sudah pakai, bukan pakai senti lagi, bukan pakai gram lagi ya, sudah pakai nano yang sudah mengukur 9 kali 10 pangkat min 12, itu dihitung semuanya sudah. Itu juga tetap dalam relativitasnya. Jadi kita jangan terus membela ini Einstein itu paling hebat, menurut dia adalah besaran ukuran proton adalah sekian. Lah ketika diuji kembali ya berapa besarnya proton itu dengan tolak ukur yang berbeda. Dulu Einstein mengukurnya dengan pembelokan elektron ketika mengorbit di sekitar proton. Nah sekarang pakai ion yang jaraknya lebih dekat dari proton, ternyata lebih kecil 14%. Mau bilang apa? Yang fisika saja relatif, apalagi bahasa. Jadi tolong kita berikan peluang untuk berbeda, bahwa berbeda itu adalah merupakan suatu kehidupan yang realita. Itu maksud saya. Jadi artinya saya ini kadang-kadang bicara sangat sulit sekali ya. Jadi artinya para YouTuber, para subscriber itu kan sangat heterogen. Ya kan begitu. Yang dislike ada, yang like ada, yang begitu. Yang menyanjung ada, mencaci maki juga ada. Yaitu saya terima sebagai realita. Nah, oke. Saya katakan bahwa matematika yang disebut ilmu pasti, matematika itu sebetulnya tidak pernah penyebutan bilangan itu tepat, semuanya pasti relatif. Yuk kita coba, umur saya berapa? 72 tahun. Yuk dihitung, nggak akan tepat 72 tahun kok. Kurang sekian bulan, kurang sekian hari, kurang sekian jam, sampai kurang sekian detik. Pada saya mengatakan 72 tik itu sudah nambah 1 detik loh. Jakarta Cirebon berapa kilometer? Yuk kita menghitung. 1 miliar orang menghitung jarak Cirebon sampai Jakarta, hasilnya tidak akan sama. Percaya nggak? Sampai dengan teknologi canggih masih ada selisih per senti, per mili bedanya. Betul nggak? Nah, itu kan jadi semuanya itu sampai kepada Tuhan Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Itu bukan satu matematika. Satu matematika itu kalau satu bisa dibagi dua, menjadi setengah-setengah. Satunya Tuhan tidak bisa dibagi dua. Paham kan? Sih? Dibagi 4 bisa kah? Satunya Tuhan. Ya nggak bisa. Ya, satunya itu satu kesempurnaan, bukan satu bilangan. Nah, ini kita mesti paham sejauh itu. Nah, namanya relativitas. Anda mau bikin garis lurus dari sini ke sana, lurus nggak? Anda saya tarik benang kencang sekali, lurus nggak? Nggak, melengkung. Betul, mau dibuktikan melengkungnya. Yuk kita, ini 5 meter ya, ya. Ada melengkung, tidak bisa dipungkiri, sok kencang sekali tampangnya, nggak bisa melengkung. Kenapa? Kita di atas bumi, bumi itu bulat. Mungkin ada, nggak ada kita membuat garis lurus di atas yang melengkung. Kalau kita bikin garis di bola, bisa nggak melengkung atau lurus? Hanya berapa beda lengkungannya 5 meter ini? Melengkungannya adalah tulisnya nolnya kali 50 kali nolnya 0,0000000. Ya kan tidak bisa dia. Iya. Ya sama dengan 9 kali 10 pangkat min 50, udah gitu aja. No. Mili. Ya nggak kelihatan. Tetap tidak ada yang namanya relativitas seperti itu. Paham nggak? Nah, itu sudah selesai, sudah paham mana relativitas ini. Kemudian subjektivitas, tidak mungkin ada 2 orang yang berpikir sama dalam dunia. Dan orang itu sendiri
ketika usianya bergerak, pikirannya bergerak, percaya nggak? Ketika hartanya bertambah, pikirannya bergerak nggak? Waktu dia miskin, mikirnya begitu. Setelah kaya, mikirnya beda nggak? Sih? Imam Syafi'i saja ketika di Irak, di Sungai Dajlah, ketika pindah ke Mesir, dirubah kok, namanya ada qaul qadim, qaul jadid. Itu satu orang loh, apalagi orangnya berbeda. Jadi jangan pernah ada mengatakan satu kepastian pasti benar, yang lain pasti salah. Saya kira kalau orang paham begini, saya kira nggak mungkin bertengkar kok. Coba belajar kita menghormati orang lain yang berbeda. Barangkali di situ ada kebenaran juga. Nah, subjektivitas ini bukan antara like dan dislike, itu sudah jelas itu masalah satunya. Tetapi perbedaan faktor geografis pun bisa menjadi subjektivitas seseorang. Orang Sunda sama orang Jawa, orang Indramayu sama orang Pasundan berbeda, bahasnya berbeda. Kenapa? Orang Indramayu kalau ngomong keras-keras kayak orang berantem, cuak-wakan. Kalau orang Sunda ngomongnya lembut. Itu karena faktor geografis. Mereka itu di daerah pegunungan, jadi suaranya akustik, ngomong pelan juga kedengeran. Kalau kita tanah datar, bakal beli keras, beli kerungu. Ya kan? Nah itu, jadi artinya ya seperti itu. Nah kita kembali, akhirnya sebaskom, kita madzhab Syafi'i, dikopok boleh nggak? Imam Maliki boleh. Kenapa jadi boleh? Ya itu karena subjektivitas. Imam Syafi'i hidupnya di pinggir sungai, jadi boros air. Imam Maliki di tengah padang pasir, melihat air sebaskom, ya kayak pisang kun mah, banyak sekali. Silakan aja dikopok, nggak apa-apa. Itu tidak ada air mustakmal di sana. Imam Syafi'i ada. Kenapa? Itu kan subjektivitas yang dibangun karena adanya perbedaan geografis. Sadar nggak begitu tuh? Nah, kalau kita tahu begitulah keadaan kehidupan, ya kenapa kita tidak menerima pluralitas? Bahwa pluralitas itu adalah suatu realita yang tidak bisa dihindari. Jadi gimana? Ya sudah, kita terima sebagai satu kenyataan, selesai kan? Dalam selera, dalam akidah, dalam beragama, dalam berbudaya, dalam berpikir, berpakaian, beristiadat, bersalaman, bertegur sapa, jangan menghina tradisi orang lain. Orang di Mesir, di Irak, kalau bertanya tentang temannya, eslaunak, mananya bagaimana warna kamu? Masa warna ditanyakan? Ya sudah, artinya di sini sama dengan apa kabar. Betul enggak? Orang di Perancis bilangnya comment allez-vous, bagaimana kamu berjalan? Masa bagaimana berjalan? Segimana? Ale itu kan berjalan, comment allez-vous, bagaimana Anda berjalan? Maksudnya di sini apa kabar? Jangan menyalahkan bahasa Perancis. Orang Inggris menanyakannya, bagaimana kamu bekerja? How do you do? Sih, masa takut keadaan aja, bagaimana kamu bekerja? Ya sudah, jangan banyak komentar. Begitulah tadi. Betul enggak? Nah itu seperti itu. Nah seperti orang Arab itu menyalahkan orang, mas orang perempuan tengah malam di depan masjid ikut pengajian itu haram itu. Paham di Siraki, ini Indonesia bukan Saudi loh. Masa ibu dia diharamkan keluar rumah pengajian, gimana lagi? Apa gulut tapi kan? Iya dong. Nah itulah makanya tolong minimal kita saling menghormatilah. Saya kira itu. Jadi yang Syafi'i hormatilah Maliki, Maliki yang itu. Saya kok selesai, apa sih sulitnya menghormati orang? Betul nggak? Kita lihat Sunda, punten pada iya bumina bahasan eta didinya rong jam turun teka-teka masih didinya apa ya kali saya bikin. Ya memang ada tulisannya begitu. Ya kalau didinya itu artinya ya nggak tahu lah. Muter-muter beberapa jam masih didinya apa? Gimana sih?
Ya, orang sedang pinggan, kian kuun kan, kalau kan ado, ya kan, tekan nyebrang kali Sinduk Raja, kibin kuun kawan, memangnya kawan, ya sudah, beda tempat saja, itu bahasa lain, mau disadari enggak? Di Kertasmaya bilangnya kerteg, sekang silet sasak, sekang Dermayu wot. ya sudah kalau gitu. Nah, makanya saya kira mungkin saya kesimpulan sementara, orang yang mudah bertengkar itu salah satu faktornya kebodohan. Makasih. Ada 2 pertanyaan dari YouTuber yang berhasil dihimpun. Ya, sebenarnya banyak, tetapi ini yang dihimpun oleh tim kita bersama-sama. Sebelum kita ke YouTuber ini, kita masih ada waktu. Ya, ini tidak banyak tetapi ada paling tidak laki-laki 1 pertanyaan lagi, dan kita minta ibu-ibu atau perempuan nanti barangkali kita tawarkan, ya, barangkali ada yang ingin bertanya. Jadi satu laki-laki, kemudian 1 dari para hadirin. Baik, sebelum kita memberi kesempatan kepada para hadirin, kita bacakan 2 pertanyaan dari YouTuber, Bu, ya. Yang pertama yaitu dari Bapak Romli Semarang. Terima kasih Bapak Romli, selamat malam, selamat berbahagia, dan terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Pertanyaannya, sebelum pertanyaan ada penjelasan. Dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah itu cahaya di atas cahaya, atau Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujaja, dan seterusnya sampai akhir ayat. Pertanyaannya adalah, apakah Allah sedang menjelaskan dirinya gitu? Demikian, Bu, ya, terima kasih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Winong Cirebon, yaitu dari Ibu Jun dari Winong nih. Assalamualaikum, Bu, ya. Bagaimanakah membangun hubungan suami istri agar tetap harmonis? Sebab belakangan ini termasuk saya dan banyak yang saya kenal, sepertinya terjadi kebosanan dalam rumah tangga kami, katanya gitu. Iya, ada kebosanan sepertinya nih Ibu Jun, dan dia mewakili yang lain ini. Ya. Oke, terima kasih Ibu Jun di Winong, selamat malam, selamat berbahagia. Demikian, Bu, ya. Ya, Winong mana? Oh, nongong Parakun mah. Begini, ini para mufassirin itu orang yang punya kehati-hatian ketika menafsirkan Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Mereka tidak berani untuk mengatakan Allah itu cahaya langit dan bumi, sebab nanti akan bisa menimbulkan salah persepsi. Sebab kalau Allah itu cahaya, cahaya itu adalah materi, fisik, ya kan, terdiri dari energi, ya, ada gelombang elektromagnetiknya juga, fotonnya juga ada di situ. Masa Allah foton, ya kan gitu. Nah, makanya mereka takhrijuhu, makanya ada kata yang di bawah tanda kurung gitu, kurung tutup, kurung buka, Allahu khaliqu nuris samawati wal. Allah itu pencipta cahaya langit, bukan Allah itu cahaya, tapi Allah yang menciptakan cahaya langit dan di bumi. Artinya di bawah, di dunia ini ada cahaya yang menerangi langit dan bumi. Itu cahaya itu bukan Allah, Allah yang menciptakan cahaya itu. Semacam itu bisa saya maklumi karena di situ Allah juga memisahkan zatnya dengan cahaya. Yahdillahu linurihi mayyasha. Jadi Allah memberikan petunjuk
kepada cahayanya itu kepada orang yang dikehendakinya, berarti kan bukan zatnya. Itu. Nah, dari sisi fisika saja cahaya ini kan masih menjadi persoalan besar, belum tuntas. Sampai menghitung kecepatan cahaya saja, merambatnya cahaya itu kan hanya kebulatan 300.000 km per jam. Nyatanya ya tidak segitu, kurang lah, lebih 300, pokoknya 290 sekian gitulah dihitung tuh. Itu tidak persis, itu dibulatkan saja supaya kita mudah menghafalnya. Seperti ayat Quran itu suratnya, ayatnya ada 6.606, itu kan kebulatan aja sebetulnya mah. Ya kan gitu. Jadi kita maklumi. Nah, itu sendiri juga bagaimana kecepatan cahaya itu merambat gitu. Jadi kalau kita 1 detik itu 300.000 km dengan kecepatan cahaya, 1 detik kita bisa mengelilingi bumi ini 7,5 kali loh. 1 kali, saking cepatnya cahaya. Kemudian cahaya itu di mana? Kita melihat dari sumber cahaya. Cahaya yang ada di sini karena ini malam, sumbernya adalah lampu. Kalau siang matahari. Nah, sebetulnya cahaya matahari itu hilang atau tidak? Tidak. Kita yang tertutup. Makanya masalah cahaya sendiri itu kenapa yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Kenapa siang masuk ke dalam malam, malam masuk ke dalam siang? Karena bumi ini bulat, matahari itu memancarkan sinarnya. Maka ketika bagian permukaan yang menghadap bumi, inilah namanya bagian bumi yang sedang siang. Dia berputar. Berarti kan siangnya masuk ke sini kan, menjadi malam. Yang malamnya masuk ke siang, dia berputar. Maka artinya tidak ada batas yang jelas antara mana malam mana siang, dan bergeser. Nah, yang semacam itu. Jadi yang namanya malam itu adalah ketika kita membelakangi bumi. Jadi sebetulnya ketika kita itu di luar galaksi Bima Sakti, di luar galaksi The Milky Way, siang atau malam, terang atau gelap? Terang. Apakah matahari kita ini, kalau kita menjauh dari galaksi The Milky Way ini, maka matahari kita ini ternyata letaknya di tengah-tengah, tidak dekat dengan black hole dan tidak juga di bagian luar, tapi di tengah-tengah. Matahari ini merupakan bintang sedang, terlalu besar juga tidak, terlalu kecil juga tidak, terlalu terang juga tidak, terlalu redup juga tidak. Nah, ketika kita keluar dari galaksi dan galaksinya semakin jauh, hanya merupakan satu titik cahaya di langit, di luar alam semesta ini ternyata terang kok, nggak gelap. Jadi gelapnya kita ini karena tutup di hutan itu gelap kan, tutup pohon dan sebagainya. Jadi kegelapan kita ini hanya karena terhalang oleh bumi kita sendiri. Nah, lalu cahaya itu apa sebetulnya? Apakah cahaya itu energi? Nah, kalau gelap, nah sampai sekarang gelap ini para fisikawan sampai sekarang tidak pernah atau belum membahas tentang energi gelap. Yang ada energi terang, cahaya, sehingga mengatakan bahwa gelap itu adalah ketika tidak ada cahaya. Tidak, gelap sendiri, terang sendiri. Jadi gelap itu memang energi gelap, sehingga tidak mungkin gelap itu bisa hilang, akan tetap ada. Nah, sekarang ini loh, kok terang nggak? Ada gelapnya nggak? Ada. Bayang-bayang itu selalu ada. Ini bayang-bayang ini adalah bagian energi yang tidak mendapat cahaya. Kita kemana saja ada bayang-bayang mengikuti kita. Itu adalah kita tidak pernah mendapat penyinaran sempurna sampai bayang-bayang itu hilap seluruhnya, nggak ada. Tetap aja. Makanya Yuli Julai la fin nahar wa yuli junahar fil lail.
Nah, kemudian cahaya itu sendiri, apakah itu cahaya fisika alam semesta, apakah cahaya, tetapi dugaan saya ketika yahdillahu linurihi, nur itu sudah nur majazi ini, bukan cahaya fisika tapi cahaya majazi, maknanya adalah kebenaran. Nah, kita mesti paham itu, apa ini hakikatan apa majazan, mesti tidak semudah itu memahami kalimat itu. Ini firman Tuhan, jangan main-main. Daripada kita salah ya bilang aja wallahu alam, sudah. Ngaku gue bego gitu aja kan sudah. Nah, betul. Jadi artinya bahwa kemudian ini memang surat Nur ini menjadi sampai sekarang juga orang tidak berani untuk menjelajah ke situ, jujur aja lah. Tapi kalau Anda berimajinasi silakan aja. Tapi tolong jangan disampaikan orang lain. Coba kan, Allahu nuru samawati wal ard. Langit, oleh itu cahaya langit dan bumi. Masalu nurihi, perumpamaan cahayanya Allah itu kamiskatin, seperti miskat. Miskat itu adalah lubang di tembok di musala masjid zaman dulu, itu biasa naruh lampu patromak atau juga lampu dilepak, lampu ceplik namanya itu ditaruh supaya jangan kena angin. Kalau dulu ditanya seperti di rumah-rumah itu orang kan di temboknya ada bolongan gitu, itu miskat. Fiha misbahun, di dalam miskat ada lampu. Al misbahu min zujajatin, lampunya dibuat dari kaca. Terus azujajatu kana kaukabun durriyun, kacanya itu seperti mutiara, bintang mutiara. Yuqadu min syajaratin mubarakatin, ya kan gitu. Dulu kamiskatin fi misbah, al-misahu fi zujajatin, az-zujajatu kana kaukabun yuqadu min syajaratin mubarakatin, yang dinyalakan dari pohon yang diberkahi, zaitunatin, yang bangsa zaitun, la syarqiyatin wala gharbiyah, bukan barat bukan timur, yakadu zaituha yudiu, minyaknya ini hampir menyala, walau lam tamsas sudar, sekalipun tidak disentuh oleh api. Nurun al, cahaya di atas cahaya. Yahdilul linuri may yasha, Allah memberikan hidayah kepada cahayanya kepada siapapun yang dikehendaknya. Apa maksud ayat ini? Wallahu alam bisawab. Silakan Anda berimajinasi. Saya mencoba. Saya bikin kaca, saya bikin tempat miskat, saya taruh kaca bukan kaca biasa, kaca cermin tuh, saya pasang lampu di depannya, ya kan gitu. Apa yang terjadi? Ada sesuatu, wes tengok kono bae. Oke, kemudian apa lagi yang kedua? Udah jangan cerita panjang-panjang gitu. Ya, yang kedua, ingin menikah, bagaimana membangun hubungan suami istri yang agar tetap harmonis. Sebab belakangan ini termasuk saya sendiri, sepertinya kebosanan muncul dalam rumah tangga. Oke, bukan sekarang ini, sejak dulu. Ini kaidahnya berlaku bahwa semua kenikmatan itu yang Allah ciptakan sifatnya sementara, akan ditelan waktu, semua akan menjadi usang, semuanya akan membosankan. Ya bagaimana membosankan? Istri kita dulu cantik memang iya, tapi setelah umurnya 70 kan giginya tinggal 2. Ya kan sudah. Nah itulah makanya saya kira beginilah, kita tidak bisa menghindari bahwa rasa cinta itu terus berkurang, karena Allah sudah menginformasikan sejak awal. Nanti ketika cinta itu hilang oleh Allah diganti dengan rahmah.
wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kalau sudah nenek-nenek, kakek-kakek itu sudah nggak ada cintanya, yang adanya kasih sayang. Dan itu yang lebih hebat bagi saya daripada kita cinta dalam artian kebutuhan biologis segala macam. Kalau sudah rahmah itu sudah menyatu dengan ada bagian dari diri kita sendiri, ya yang ada adalah saling menangis bersama, berpelukan. Nah cuman kemesraan di hari tua itu ternyata di sana lebih hebat daripada di sini. Saya melihat nenek-nenek dan kakek-kakek berjalan di taman di Hyde Park di penghujung jalan Oxford Street. Itu kalau hari Minggu sore itu di speaker corner namanya, orang bebas ngomong apa aja di taman itu, orang pada duduk-duduk di kursi gitu. Itu nenek-nenek, kakek-kakeknya udah bungkuk, udah pakai tongkat, istrinya sudah jalan udah bungkuk, bergandengan tangan. Apa manggilnya? I love you my darling. Mana di sini ada nggak gitu? Ada nggak nenek-nenek panggil sayangku, ada nggak? Palingnya mboknya bocah. Ya itu kan kita tidak menciptakan kemesraan itu, padahal Allah menyediakan itu. Nah makanya yang jadi bahaya itu bukan hilangnya mawaddah, tetapi hilangnya itu sangat terjal, tidak melandai. Kalau hilangnya melandai itu aman, artinya sedikit demi sedikit. Nah begitu hilang muncullah rahmah itu, tertutup semuanya itu. Kita nggak usah takut lah, kita akan bisa bahagia sampai hari tua kok. Ya tidak mestinya semuanya cinta. Jadi nanti pada akhirnya saya hanya kasih resep bukan mengabadikan cinta, tapi memperpanjang durasi cinta. Saya kan kiai ahli cinta. Iya, bagaimana merawatnya? Nah sekarang kita nanya dulu, kenapa kita itu jadi menyusut, berkurang sampai kepada titik jenuh? Apa sebabnya? Kita harus tahu sebab-sebab berkurangnya cinta apa, kejenuhan itu apa, dari kehidupan yang monoton, ya kan gitu. Kualitasnya berkurang, usia kita juga semakin bertambah, ada kolesterol, ada diabetes, ada asam urat, ya kan begitu. Kemudian kita sibuk dengan kerepotan macam-macam, cinta yang menggebu-gebu tergerus gara-gara terasi, gara-gara cabai, ya kan. Cinta sama cinta, begitu dapurnya istri nggak bisa masak, bisa marah kan. Mulanya edan makanya. Iya kan, akhirnya seperti itu. Jadi itulah makanya bagaimana merawat cinta supaya durasinya panjang. Nah makanya ketika kita nggak usah nggak usah kita bahas masalah seksual ya nih, soalnya nanti tabu, soalnya kadang-kadang tuh kita masalah ini aja lah, masalah merawat diri. Nah ini kadang-kadang orang perempuan itu tidak sadar bahwa merawat diri itu, menjaga kecantikannya itu dikiranya bukan kewajiban dalam berumah tangga. Itu penting sekali bagaimanapun. Ada orang yang tidak merawat diri, ya mukanya cemang-cemong, nggak pernah berhias karena anggapannya ya sudah kawin, sudah, ya tidak juga, ya kan gitu. Sehingga nah ini juga hambatan-hambatan fikihnya ada juga. Bedah plastik haram, itulah kajar itu. Nanti make up juga haram, nanti masalah alis ditato juga haram. Ya gitu. Jadi menjaga rawat. Nah ini Imam Syafi'i ini begini ceritanya. Di Tunisia itu undang-undangnya membolehkan. Gus Dur terkejut bahwa ternyata aborsi itu tidak mesti harus sebab kesehatan saja. Umpamanya anaknya mati dalam kandungan, atau anaknya cacat, atau ibunya mengandung penyakit kan gitu dan sebagainya. Ini Imam Syafi'i, tapi saya belum ketemu kitabnya nih ya. Tapi yang ngomong mufti nih, masa ya kan gitu. Pasti kan mufti kan tidak sembarangan bicara dengan negara lain kok.
Menurut Imam Syafi'i, demi menjaga kecantikan seorang istri itu bisa saja supaya jangan melahirkan, kan artinya gembrot intinya tuh. Jadi aborsi untuk menjaga kesehatan. Aneh juga, saya belum ketemu kitabnya nih, nyari pegel gulatan belum ketemu. Tapi saya dulu nggak nanya sih kitab apa gitu tuh. Nah, itu. Jadi apa namanya sampai seperti itu. Nah, kemudian juga seorang istri di samping untuk berhias diri dan sebagainya juga membuat suami betah di rumah, kan bukan hanya cantik saja, rumahnya juga resik, bersih, nyaman, kan begitu, lantainya bersih. Ini kan ada ibu-ibu yang suruh itu kadang ngepelnya seminggu sekali, yang terlalu rajin ya ada sampai sehari 3 kali. Macam-macam. Oke lah, kalau rumah itu bersih semuanya kan betah. Nggak mungkin suami itu akan mencari tempat yang nyaman, dulu nyaman aja. Ya, kemudian juga menu itu penting. Perut ini tidak bisa main-main ya. Juga perempuan juga saya kira ya sangat diharapkan supaya bisa masak yang enak-enak dong, supaya suaminya tidak jajan di warung-warung, kan begitu. Saya punya teman di tengah jalan, kita lapar sekali, sejak makan nggak mau, di rumah aja. Makan udah lapar, ini bentar di rumah aja, paling sejam lagi, sejam juga capek, lapar mah. Itu akhirnya ya udah deh, saya pengen tahu ya, betul masakannya enak. Ya Allah, pantas. Nah itu kan perempuan berhasil, dia mengikat suaminya tidak pernah makan di luar. Dengar ibu dengar. Iya. Jadi kalau suami mau suka jajan di warung, jangan salah ya, yang dagangnya janda juga ini. Dia nanya, Mas, kok sering makan di sini? Memang nggak punya istri? Nggak punya sih, makanya nggak enak. Nah kebetulan kan, dah kalau gini, kalau mau makan pesan aja, nanti menunya saya siapin lah. Itu dilai dengan sempurna, dengan ya itulah awal persilangan semacam itu, awalnya kan begitu, tidak bisa dihindari. Kemudian juga persoalan-persoalan yang lain, akhirnya kita secara umum seringkali kita terganggu karena ada intervensi yang lain, orang tua, mertua, kakak, adik itu kadang-kadang mengganggu. Termasuk juga saudara-saudara kita, kakak, adik kita minta bantuan, itu kadang-kadang kan menjadi masalah. Pas saudara kita perlu bantuan, kita bantu. Pas saudaranya istri kita sedang nggak ada, itu jadi masalah juga. Enak banget, seluruh dewek mau dibantu, kita mau beli. Itu begitu aja pertengahan, betul aja ya. Kemudian juga ya mertua, orang tua juga kadang-kadang intervensi, berkomentar, kadang-kadang bantunya nggak, ngomongnya yang banyak. Makanya saya pesan sama mertua-mertua, kalau bantu-bantu, lihat pendaringannya, kalau berasnya kosong diisi yang kebek ya, terus sirannya ningkir, ajak ngomong. Iya kan, semacam itu. Jadi, nah kita sendiri artinya harus ada kesepakati bersama suami istri ini untuk mengabaikan pengaruh-pengaruh luar. Salah satunya kita tidak usah membocorkan kesulitan kita kepada siapapun. Pertengkaran kita jangan kau ceritakan kepada siapapun, karena orang tua juga merasa masih memiliki anaknya. Kalau kita sudah tidak orang tua kajiannya kecewa juga, kan gitu. Lalu menegur menantunya, menantu juga punya orang tua juga, diceritakan lagi, akhirnya kan kacau balau ini. Jadi itu sangat teknis sekali persoalannya. Dan untuk jawaban yang lebih lengkapnya ya sebaiknya Anda datang aja ke rumah, nanti ngobrol. Terima kasih. Terakhir deh, udah jam 12 nih, kemudian satu lagi. Baik, terima kasih. Untuk imbu nih udah jam 12 perapatnya udah. Ibu-ibu silahkan, boleh tolong dibantu mic-nya diantarkan. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibu Entin Hermawati dari Desa Nanggewer, Kecamatan Pager Ageng, Tasikmalaya. Saya YouTuber. Tiap hari juga selalu ngikutin kajiannya Buya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bersama kakak saya bisa menghadiri kajiannya Buya. Yang ingin saya tanyakan Buya, nyambung pada tadi yang dikatakan waktu pada siang dan malam yang terdapat dalam surat Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Untuk mengantisipasi Lailatul Qadar, kita sering berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada waktu malam. Sementara waktu di dunia ini ada yang siang, ada juga yang malam. Untuk mengantisipasinya, nanti kita ibadah waktu malam aja, sedangkan di waktu siangnya diabaikan. Itu bagaimana Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya begini ya, pertama kali kita harus membangun persepsi yang betul tentang ibadah. Iya, karena budu itu bukan kami menyembahmu, bukan menyembah, mengabdi. Ibadah itu pengabdian. Ini istilah ibadah itu menjadi kacau dan biasanya ujung-ujungnya fokus sholat, akhirnya sembahyang. Namanya pengabdian itu adalah kita bekerja untuk siapa. Selagi kita kerja semuanya untuk Allah, maka semua apapun yang kita lakukan adalah ibadah. Tetapi sekalipun kita melakukan sholat, puasa, sebagainya, kalau bukan untuk Allah, ya bukan ibadah. Ibadah itu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna pengabdian Allah itu bukan berarti Allah membutuhkan kita. Allah menyuruh itu bukan karena Allah butuh, Allah melarang bukan karena Allah takut. Perintah dan larangan itu adalah sebagai al-faidur rabbani, limpahan ketuhanan, karena saking sayangnya kepada kita dikasih petunjuk, ini lakukan, ini jangan, untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan kita. Apapun yang kita lakukan kebaikan itu kembalinya kepada kita sendiri. Wa ahsantum li'an fusikum wa asatum fa'alaiha. Kalau kamu berbuat jahat, menjati diri kamu sendiri. Begitu kita mengomentari orang itu si Hasan tuh, waduh orang medit banget sih. Begitu kita mengomentari orang itu, di dalam otakmu terekam medit itu, kikir itu, dan akan Anda laksanakan ini. Anda akan ketularan meditnya Hasan itu. Anda mengomentari sesuatu akan kembali pada dirimu sendiri. Ya, begitu Anda menyanjung seorang akan kembali kepada dirimu sendiri. Sampai seperti itu. Jadi artinya, jadi kita harus mengerti ibadah yang semacam itu. Nah, kalau kita pengabdian kepada Tuhan, artinya berarti ya tidak ada waktu siang, tidak ada waktu malam dong. Ya, semua kewajiban itu adalah ada batasan, ada skedulnya. Sekarang ini kita belum wajib sholat subuh. Sebabnya apa? Belum waktunya. Tapi barangkali nanti kesiangan, sekarang aja deh, ya nggak bisa. Waktunya itu nanti kalau sudah ada fajar. Udah deh, kita sholat aja sekalian 5 waktu nih, subuh, duhur, asar, biar kita tidurnya kenyang. Ya nggak bisa. Sekarang belum panen, boleh zakat nggak? Ibu kan namanya sodako, bukan zakat. Zakat mana? Yoma hisadi, pada saat panen. Jadi ibadah itu hanya saja maknanya untuk meningkatkan konsentrasi kita dalam ritual-ritual keagamaan, bukan ibadah ritual ya,
Dzikiran, wiridan, ta'ammul, tadabbur itu di malam hari itu memang lebih efektif. Kenapa? Karena jauh dari kegaduhan, jauh dari kebisingan. Jadi kita dalam ketika tadabbur, tafakur itu kita bisa terkonsentrasi, kita lebih khusyuk, lebih nyaman. Dan itu adalah merupakan standing order untuk Kanjeng Nabi. Bukan kita ya, tapi kalau mau niru juga bagus. Apa kata Allah? Qumil laila nisfahu, bangunlah tengah malam. Awinqus minhu qalila, dikurangi boleh, auzid alaihi, atau juga dilebihi. Artinya bangun jam 12, jam 1 atau jam 2 silahkan. Warattilil Qur'ana tartila, lalu bacalah Quran dengan tartil, itu dengan pelan-pelan, jangan terburu-buru kan gitu, dengan penuh penghayatan. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, akan kami berikan kepadamu qaulan, satu komitmen, boleh satu beban yang sangat berat pada kamu. Disitulah bahwa intuisi itu selalu di malam hari umumnya. Apakah Anda sebagai sastrawan, membuat puisi, membuat novel, ya ngaji tasawuf, ngaji apalagi ngaji rohaniyat, itu di malam hari. Karena bagaimanapun juga di malam hari itu energi gelap itu akan membuat kita menjadi batas pandangan mata menjadi terbatas, ya kan gitu. Kesunyian di tengah malam, orang pada tidur sendirian, kita merasa sedang sendirian. Disitulah intuisi itu muncul, dan bahwasanya intuisi itu sendiri ilham, irhas dan sebagainya, itu selalu masuknya di alam bawah sadar, di akal al-aqlul lawai, akal tidak sadar kita. Kalau akal sadar kita masih bergerak, ya memang sulit sih. Itu maksudnya kita tidak sadar. Kemudian Lailatul Qadar itu artinya malam berharga. Ya, malam berharga itu apa sih? Ya, nilainya sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena situ tanazzalul malaikatu. Sampai kapan? Hatta matla'il fajr. Berarti kalau bulan puasa yang lalu itu Indonesia dapat kebagian Lailatul Qadar. Di Amerikanya jam berapa tuh? Siang kan? Ya berarti Amerika nggak dapat Lailatul Qadar dong. Lailatul Qadar itu teorinya nanti adalah datang di satu tempat yang sini nggak kebagian dong. Sifatnya lokal. Iya dong. Yang sini turun sana, masa malaikatnya melu mubong malaikatnya. Masa malaikatnya ikut muter-muter gitu. Ya kan gitu. Jadi mungkin di Saudi tahun ini Saudi dapat Lailatul Qadar, Indonesia nya enggak, mungkin Amerika dan sebagainya, seperti itu loh gitu. Tetapi yang lebih penting, Bapak, kita enggak usah mencari-cari Lailatul Qadar terlalu mendambakan gitu. Mungkin sebab nanti yang dapat Lailatul Qadar juga tidak semua orang malam itu dapat semua. Yang dapat itu yang kebetulan orang itu sedang mensucikan dirinya, sedang beribadah, sedang baca Quran, sedang berbuat baik, ya kan, sedang bagi-bagi santun anak yatim. Nah kalau malam itu datang Lailatul Qadar, Anda lagi main gaple, dapat enggak? Lagi ngadu ayam, dapat enggak? Suruh ngaku. Lah itu kan persoalannya. Nah tetapi nanti sebetulnya kita ini nggak usah mengharapkan malaikat turun pada Lailatul Qadar, sebab Allah juga berjanji bahwa malaikat akan turun lebih banyak dari Lailatul Qadar. Kepada siapa? Kepada orang alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau Lailatul Qadar tanazzalu al malaikah, warruhu tanazzalu. Kalau orang yang istiqomah dan punya iman yang kuat, tatanazzalu. Coba dihitung hurufnya, tanazzalu, tatanazzalu. Hurufnya banyak mana? Berarti malaikatnya banyak mana? Ya sudah itu aja.
Iya, jadi ya saya kira yang penting kita saja ya. Jadi yang penting kitanya artinya punya keimanan yang kokoh dan kita istiqomah. Artinya Islam itu konsisten ya, konsisten dan konsekuen dalam hidup ini. Sebab itu kalau sudah istiqomah itu khairun min alfi karomah, 1000 karomah, nggak ada artinya. Lebih hebat satu orang istiqomah, 1000 orang sakti, satu orang istiqomah. Hebat orang sakti karena bagaimanapun kunci keberhasilan adalah istiqomah, artinya tidak pernah berhenti untuk terus bekerja dan bekerja dan bekerja. Selagi Anda masih bekerja, jatuh lagi, bangun lagi, masih berupaya, maka saya tidak akan pernah mengatakan Anda gagal. Kata-kata motivator yang tersebar di mana-mana, sebetulnya itu bukan kegagalan, tapi itu adalah keberhasilan yang ya, populer kan? Saya punya lebih hebat lagi. Anda tidak akan pernah gagal selagi Anda masih berupaya. Lebih hebat kan? Ya iya, itu makanya. Jadi penting istiqomah itu terus gitu, nggak pernah putus asa. Saya kira udah larut malam ya, udah setengah satu ini. Jadi pada akhirnya saya mohon maaf barangkali ada yang kurang jelas, ya jelasin sendiri aja. Yang kurang paham ya dipaham-pahamin aja ya gitu. Sebab ini suatu proses ya. Sebegini, orang itu kalau ngaji sama saya itu kalau sekali dua kali masih sering belum paham. Kalau sudah berkali-kali itu sampai guyonnya juga paham akhirnya mah. Ya kan gitu. Kapan ini guyon, kapan ini sungguhan kan bisa tahu. Itu sebab mimik suara dengan intonasi dengan gerak tangan itu juga memberikan pemahaman yang tambahan yang di luar dari apa ucapan saya. Harapan saya mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat. Amin. Mangga sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.